Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajira SPD, asal LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 25748311112 dengan bidang studi Teknik Ketenaga Listrikan. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG tertentu tahun 2025 pada tahap 3. Dan saat ini saya mengambil video pembelajaran di SMK Negeri 2 Makassar dengan studi yang sama, yaitu Teknik Ketenaga Listrikan dengan mapel instalasi tenaga listrik. Cukup sekian informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Baik. Saya lihat pembersihan kelasnya dulu. Semuanya bersih ya. Ada sampah di mejanya atau di kaki mejanya? Oke, bersih. Semuanya rapi. Pokoknya setiap hari harus bersih, sapu, pel, karena lantai kita ini tegelnya mungkin agak kurang rapi, tapi ya jelasnya kalian bersihkan, sapu sampai artinya kita nyaman belajar. Karena kunci dari kenyamanan kita belajar adalah kebersihan. Satu orang siapkan kelasnya terlebih. Bersedia. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Baik semuanya, alhamdulillah karena kita diberi kesempatan untuk masih berkumpul di kelas ini guna melaksanakan pembelajaran. Oke, sebelumnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu dan dipersilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya.
tidak boleh bercanda. Maksudnya bercanda di sini mengganggu temannya pada saat pembelajaran. Kedua, tidak boleh bermain handphone. Ya. Jadi untuk sekarang silahkan kumpulkan handphonenya di atas mejanya ibu. Setiap orang kumpulkan handphonenya di atas. Simpan saja di atas meja, lalu kembali ke tempat duduknya masing-masing. Handphone sudah dikumpul. Kemudian yang ketiga adalah ketika belajar tidak boleh ada yang tertidur, ya. Jangan sampai ada yang tertidur atau membalikkan badannya seperti, ya. Itu yang harus kalian pahami dari kesepakatan belajar empati. Lanjut, saya absen terlebih dahulu. Dengarkan namanya ya. Andi Muhammad Fadil, Akbar, Alfian, Andi Zaki Jamal, Aprilius, Aksa Al-Maliki, Dennis William, Irham Nur Fajri, Putra Subianto, Muhammad Fadil Al-Diansyah, Fadli, Hadir Bu. Febri, Ida, Iksan, Irfan, Rifki, Hadir Bu. Rifki Al-Fadri, Rizki Ramadan, Muhammad Arfiansyah, Atallah, Gaza, Hadir Bu. Rido, Hadir. Gildan, Hadir. Putra Pratama, Hadir. Raffi Umar, Hadir. Rifki, Hadir. Leonardi, Syukur, Bu. Sultan, Syahrul, Taufik, Vicky Hadir Sugianto. Bu. Ada beberapa yang tidak hadir. Semoga yang tidak hadir ini bisa membuka wawasannya bahwa sekolah itu lebih penting. Jangan sedikit-sedikit bolos, sedikit-sedikit tidak hadir tanpa keterangan. Kecuali kalau ada yang sakit, ya bawa surat sakit ke sekolah yang diwakili oleh orang tua masing-masing. Paham sampai sini? Oke, sebelum saya memberikan materi atau masuk ke materi, saya berikan arahan dulu bahwa mengenai karakter. Karakter yang dimiliki oleh setiap siswa itu, sebagai guru kami itu mengharapkan karakter yang baik. Ya, karakter yang baik akan memberikan kebaikan juga pada guru kalian. Karena kenapa? Kalau kalian memiliki karakter yang baik, emosional yang baik, guru juga akan terlihat senang melihat kalian. Ya, tetapi kita tahu bahwa guru itu memang harus memiliki kesabaran yang tinggi. Betul tidak? Betul. Jadi
kesabaran yang tinggi harus dimiliki oleh guru, akan tetapi harus dibarengi dengan siswa juga memiliki karakter yang baik. Kalau karakternya kalian baik, ya tentu kesabaran yang dimiliki oleh guru juga itu baik. Siswa senang dengan guru, guru pun senang dengan siswa. Nah, kemudian menjadi siswa itu harus karakternya baik dengan cara, contohnya bertemu dengan guru kita harus menyapa, salim, sopan santun. Ya, setiap ketemu gurunya baik itu di luar sekolah maupun di dalam sekolah, apalagi kalau di dalam sekolah, di lingkungan sekolah. Ya, itu yang harus kalian miliki, yaitu memiliki karakter yang baik. Lanjut. Sekarang saya masuk ke materi. Oke. Materi kali ini yaitu mata pelajaran instalasi tenaga listrik. Jadi instalasi tenaga listrik. Ini pertemuan yang ketiga kalinya ya. Ya, sebelumnya sudah ada pertemuan yang membahas mengenai instalasi tenaga listrik disertai dengan materi yang diberikan. Ya, sambil kita menunggu proyektornya menyala, dan dimulai dari pembangkit di mana yang dipelajari adalah sistem ketenaga listrikannya. Sistem ketenaga listrikan ini dimulai dari
ada yang namanya transmisi, ada yang namanya jaringan tadi jaringan transmisi, kemudian jaringan distribusi, ada yang jaringan distribusi tegangan tinggi, tegangan menengah, dan tegangan rendah. Kemudian jaringan distribusi tegangan tinggi, tegangan menengah, tegangan rendah. Kemudian ada komponen-komponen atau peralatan-peralatan listrik lainnya, yaitu trafo. Masih ingat trafo apa saja yang ada pada jaringan distribusi? Baik itu jaringan distribusi tegangan tinggi dan tegangan menengah. Step up dan step down. Jadi ada yang namanya trafo step up dan step down. Trafo step up dan step down itu kalau trafo step up dia apa? Dinaikkan, kemudian trafo step up, step down diturunkan. Nah itu pentingnya trafo pada saat itu. Kenapa ada yang namanya step up dan step down? Dikarenakan untuk melayani atau menyalurkan sistem tenaga listrik ke daerah-daerah. Jadi perlu di step up dulu. Kenapa harus di step up? Karena melalui daerah-daerah yang jauh. Karena kalau misalnya tidak dinaikkan pun saja ada yang namanya terjadi apa? Rugi daya. Jadi itu sebenarnya itulah alasannya kenapa dinaikkan. Sedangkan diturunkan kenapa? Ya karena kita sudah mau menggunakan atau konsumen sudah mau menggunakan. Dan konsumen menggunakannya dari tegangan tinggi ke tegangan menengah, di mana tegangan menengah ke tegangan rendah. Nah, saya tanya, satu fasa berapa tegangannya? Nominal ya, kalau 220 volt itu nominal 220 nominal. Tetapi ketika kalian mengukur alat ukur tegangan satu menggunakan alat ukur, baik itu ampermeter atau voltmeter, ketika satu fasa diukur terjadi misalnya 221 dan bahkan di bawahnya 221 misalnya 219, ya itulah yang terjadi. Karena nominal pada tegangan satu fase itu 220. Apa yang terjadi ketika naik dan turun? Ya dengan namanya kalau turun kan namanya drop tegangan. Dan tegangan itu memang berubah-ubah. Tegangan itu berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang namanya tegangan AC dan DC. Maksudnya tegangan AC dan DC ini kan AC itu arus bolak-balik. Maksudnya arusnya bolak-balik itu terkadang naik, terkadang turun. Sedangkan kalau arus searah ya terus saja. Oke, itu saya ingatkan kembali materi sebelumnya yang pernah dibahas. Sekarang materinya adalah yaitu gambar kerja atau rancangan pemasangan instalasi tenaga listrik. Gambar kerja, rancangan pemasangan instalasi tenaga. Nah, ini jadi pertanyaan. Apa yang perlu kita gambar di sini? Instalasinya, ya, instalasinya. Tetapi dalam menggambar instalasinya perlu ada denah. Perlu ada denah. Denahnya ini apa? Rumah. Perlu ada denah rumah. Denah rumahnya di sini bukan berarti yang ada tiangnya, tapi ruangannya saja. Misalnya ruang tamu. Itu dulu dimulai dari depan dulu, teras. Teras kan ada lampunya ya, harus diberi lampu. Kemudian dari teras ruang tamu, kemudian kamar boleh,
Dapur. Enggak ada ruang keluarga dulu. Nah, harus ruang keluarga dulu. Baru dapur, baru ada WC dan halaman belakang rumah. Kalau ada halaman belakang rumahnya, biasanya dijadikan gudang atau dijadikan taman. Nah, itu yang penting kita harus tahu. Gambar rancangan pemasangan instalasi tenaga listrik. Nah, jadi dalam menggambar rancangan pemasangan instalasi tenaga listrik ini, apa yang perlu kita siapkan? Pertama, kalau zaman sekarang sebenarnya sudah menggunakan yang namanya AutoCAD, aplikasi menggambar. Tapi karena kita belum bisa sampai di situ, jadi kita secara manual saja. Secara manual saja dulu. Yaitu menggunakan apa? Buku atau kertas gambar, baik itu A4, folio, dan siapkan pulpen dan penggaris serta pensil. Ya, itulah yang mesti minimal itu yang kita perlu siapkan. Kemudian dalam menggambar kerja atau rancangan instalasi pemasangan instalasi tenaga listrik, yang perlu kita lakukan adalah apa? Mengetahui apanya dulu. Kalau di instalasi tenaga listrik itu kan ada yang namanya gambar, tapi gambar tersebut di dalam instalasi tenaga listrik apa? Siapa yang bilang simbol? Ya, simbol. Simbol. Kalau kita ketahui simbolnya, berarti kita harus juga ketahui komponennya. Maksudnya komponennya di sini kan memiliki simbol. Dan dalam menggambar ya perlu dalam simbol. Tidak mungkin digambar seperti komponennya. Jadi hanya perlu simbol. Komponen-komponen yang dimiliki instalasi tenaga listrik itu apa? Komponen apa saja? Mulai dari MCB. Sebenarnya bukan hanya MCB, tapi apa? Apa? KWH. KWH yaitu kilowatt hours. Nah, KWH di depan rumahnya kita itu di teras. Penempatan di KWH di mana? Di teras, di atas pintu. Nah, namanya itu APP. Alat pengukur dan pembatas. Saya ulangi semuanya. APP kepanjangan dari alat pengukur dan pembatas. Satu kali lagi biar lebih disimpan di pikirannya. APP adalah pengukur dan pembatas. Nah, alat pengukur dan pembatas ini pengukurnya adalah KWH, sedangkan pembatasnya adalah MCB gitu. Itulah alat pengukur dan pembatas. Nah, setelah itu APP masuk ke ruang tamu. Ruang tamu ada juga MCB-nya. Betul tidak? Betul. Ada juga MCB-nya. Nah, MCB dalam rumah atau di dalam ruang tamu itu namanya PHB. Kalian tahu apa itu PHB? Panel hubung bagi. Panel hubung bagi. Kenapa dikatakan panel hubung bagi? Ya, PHB ini sebenarnya memiliki berbagai jenis PHB, baik itu PHB tegangan tinggi, baik itu PHB tegangan menengah, baik itu PHB tegangan rendah. Nah, sekarang PHB tegangan rendah dalam lingkup instalasi penerangan. PHB dalam lingkup instalasi penerangan yaitu membagi daya pada dalam instalasi penerangan. Betul tidak? Iya. Jadi dia membagi pada instalasi penerangan. Maksudnya instalasi penerangan ini pada beban-beban di rumah. Ya. Beban-beban di rumah. Jadi itulah yang kalian harus ketahui bahwa ada APP tadi, kemudian ada
PHB. Setelah PHB, nah, masuklah ke beban. Beban-beban di sini yang dilayani apa? Yang mulai terkecil dulu. Lampu. Ya, lampu. Kemudian dengan alat elektronik. Nah, kembali tadi ke simbol. Simbol tadi ada komponen-komponennya. Komponen-komponennya ini tadi mulai dari kembali tadi APP. APP itu sebenarnya memiliki simbol. MCB juga memiliki simbol. Komponen lainnya untuk penerangan saklar. Saklar ada beberapa jenis saklar. Kalian sudah pelajari kan? Nah, tuh. Saklar apa saja? Seri, mulai dulu tunggal, baru seri, apa lagi? Buka, ganda, seri sama ganda hampir sama. Seri sama ganda hampir sama. Tapi yang sering dipakai yaitu saklar, tunggal, seri dan tukar. Ya, tukar. Itu. Kalian harus pahami fungsi dan beserta simbolnya dalam menggambar, karena dalam menggambar itu hanya simbol yang ada pada tertera pada gambar tersebut. Ya, paham sampai sini? Jadi apa yang harus kita ketahui dalam menggambar? Simbol. Apa yang harus kita ketahui dalam menggambar? Simbol. Ya, simbol harus dipahami. Hafal maksudnya di sini hafalnya dipahami, ya. Karena jangan sampai dalam menggambar, membaca gambar tidak tahu simbolnya, simbol saklar seri tidak tahu, simbol saklar tunggal tidak tahu, simbol saklar tukar tidak tahu. Nah, kemudian apalagi selain saklar? Lampu harus juga ada simbolnya. Apa? KKB. Apa kepanjangan dari KKB? Itu semuanya yang harus kita ketahui. Oke, lanjut. Kita masuk lagi. Oke. Kita lupa tadi menyampaikan tujuan pembelajarannya kita. Apa? Kita ulangi dulu ke tujuan pembelajaran, bahwa tujuan pembelajarannya kita dari materi instalasi tenaga listrik dengan rancangan kerja pemasangan instalasi, yaitu 1. Siswa dapat memahami aturan gambar instalasi tenaga listrik 1. Jadi kalian harus memahami aturan gambar. Makanya tadi saya beritahu aturan-aturannya tadi itu harus ada simbol. Salah satunya. Kedua, siswa dapat menerapkan simbol gambar instalasi tenaga listrik. Ini yang saya bahas tadi juga, ya. Kalian harus menerapkan simbol gambar instalasi. Jadi pahami. Ketiga, siswa dapat menggambar kerja instalasi tenaga listrik 1. Jadi harus harus menggambar kerja. Tidak bisa. Makanya pada saat kalian praktik itu kan kalian harus apa dulu? Kalau praktik ya harus ada gambar terlebih dahulu. Jangan sampai guru-guru kalian tidak mau memberikan praktik kalau tidak ada gambar. Paham sampai sini? Oke, kita beranjak dari tujuan pembelajaran. Nah, kemudian kompetensi dasar, maksudnya itu yaitu kalian harus memiliki kompetensi memahami gambar atau rancangan pemasangan instalasi tenaga listrik 1 fasa. Ya, memahami instalasi listrik tenaga 1 fasa. Kemudian kedua, menggambar. Lagi-lagi bahwa kalian harus mampu menggambar. Jangan sampai tidak bisa menggambar. Jangan sampai tidak bisa menggambar. Ya. Betul tidak? Betul. Oke. Lanjut. Oke, sebelum saya beranjak ke materi selanjutnya, ada pertanyaan?
juga mematuhi aturan-aturannya dalam pemasangan. Karena kenapa? Masih banyak juga yang sampai sekarang tidak mematuhi dari persyaratan menginstalasi listrik tersebut, aturan-aturannya. Betul Raf ya? Banyak kan yang tidak mematuhi Pak? Misalnya saplernya tidak dipasangkan covernya, padahal itu wajib tidak? Supaya apa? Supaya aman. Betul tidak? Kemudian persyaratan umum instalasi listrik biasanya yang tidak aman apa? Ada yang pernah kalian lihat? Dalam pemasangannya atau dalam bekerjanya tidak menggunakan APD, alat pelindung diri. Itu. Kemudian apalagi yang menyebabkan kita harus mematuhi aturan? Ya, kembali lagi bahwa syarat keamanan itu cuma satu, keamanan. Manusia harus aman, komponen juga harus aman. Kalau komponen aman berarti manusianya juga aman. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Betul. Lanjut. Masih semangat belajar? Oke, kita ice breaking dulu. Kalau saya bilang halo, kalian bilang hai. Kalau saya bilang hai, kalian bilang halo. Oke, kita mulai. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo. Hai, hai. Hai, halo. Hai, hai. Saya lagi, halo, hai. Jadi kalau kalian bilang halo, hai, jadi saya bilang halo, hai, kalian bilang hai. Halo. Oke, lanjut. Masih semangat? Masih semangat? Oke, sekarang kita masuk aturan gambar instalasi tenaga listrik satu fase. Nah, sama yang ditanyakan tadi, Gildan, yaitu ada 3, yaitu persyaratan gambar instalasi, kemudian fungsi gambar tinggi, dan skala gambar. Jadi dalam menggambar itu kita harus mematuhi aturan persyaratan gambar instalasi. Kemudian fungsi dari gambar tersebut, jangan sampai kita membuat gambar tapi tidak ada fungsinya. Nah, kemudian 3 itu skala. Skala itu apa? Yaitu ukuran. Jangan sampai segede gaban kamu pindahkan ke apa? Ke kertas. Segede gaban kamu pindahkan ke kertas. Oke, paham ya sampai di sini. Ini poin-poinnya saja yang kalian harus tahu. Kemudian ada namanya dalam merancang instalasi listrik terdiri dari pertama yang kamu harus ketahui gambar situasi. Apa itu gambar situasi? Yaitu pada saat kita ketahui kan kalau mau membangun rumah belum ada bangunannya, kita harus tahu survei dulu di mana letak kamarnya, di mana letak ruang tamunya, terasnya, WC-nya. Nah, itu yang harus kita ketahui dulu situasinya bagaimana. Kemudian 2 gambar instalasinya. Nah, ketika sudah ada gambar denak rumahnya, kamar, ruang tamu, teras, nah pasangkan nih instalasi. Nah, silakan pasangkan instalasi. Nah, tapi di sini kamu mau pakai secara single line boleh, secara wiring diagram boleh. Kalau single line itu seperti ini ya. Kemudian di sini ada MCB. Di sini berapa fasa? Nah, 1 fasa dan netral. Di sini fasanya 2. Di sini netral, fasa sama netral di sini. Nah, ini
Kalau wiring diagram kita harus menggunakan kalau tidak ada pulpen warna, ya kalau tidak ada pulpen warna ya kasih garis putus-putus untuk netralnya. Tapi kalau menggunakan pulpen warna, warna netral berarti biru. Sedangkan warna fasa merah. Karena saya menggunakan pulpen hitam saja, hanya menggunakan pulpen hitam, kita kasih garis putus-putus. Ini untuk wiring diagram. Ini saluran tunggalnya, kemudian menuju ke lampu, kemudian kasih garis putus-putus untuk netral. Nah, dan berikan keterangan ini adalah netral dan ini adalah fasa. Kalau menggunakan pulpen warna kasih di sini yaitu merah sama biru. Dan dari sini terlihatlah berapa jumlah kabel yang masuk ke dalam pipa. 2. Dari MCB yaitu 2. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi adalah gambar diagram garis tunggal. Nama pakai bahasa Inggris ya namanya single line. Bahasa Indonesia garis tunggal. Lanjut, nomor 4, gambar detail. Maksud dari gambar detail ini adalah lebih jelas lagi saklarnya, kabelnya menuju kemana, kabel fasanya berapa, kabel netralnya berapa. Kalau kabel fasanya kan itu hanya berupa simbol, netral juga hanya berupa simbol, tapi tetap ada garis, sama tadi seperti ini garis. Tapi dalam kabel fasa dan netral seperti ini, kabel fasanya dan netralnya seperti ini ada titiknya. Betul tidak? Betul. Kemudian persyaratan instalasi listrik. Dalam persyaratan instalasi listrik ada namanya tadi yang dikatakan seperti gildan, yaitu adalah PUIL, persyaratan umum instalasi listrik. Nah, persyaratan instalasi listrik ini tercantum dalam PUIL, yaitu persyaratan umum instalasi listrik. Nah, persyaratan umum instalasi listrik terjadi beberapa revisi. Yang dulunya saya ketahui bahwa ada PUIL 2000 dan sekarang yang dipakai adalah PUIL 2000 berapa? 2011. Oke, silakan catat supaya lebih diingat. Yaitu PUIL 2011. Silakan nanti cari dan baca-baca PUIL 2011. Semuanya ada di situ. Baik motor listrik, tenaga listrik, pengarahan listrik, sampai pemasangannya, sampai alat pelindung diri yang dipakai, itu ada semuanya di situ. Oke. Paham? 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 Paham. Kita lanjut. Nah, sekarang saya lupa. Jadi dalam persyaratan umum instalasi listrik itu pemasangannya harus kita ketahui, yaitu ada 3. Dalam memasang instalasi listrik itu ada 3 yang harus kita pahami, yaitu baik secara ekonomis, secara keandalan, dan secara keamanan. Sorry, saya tidak masukkan tadi di situ, saya lupa. Jelasnya ada 3. Pertama, ekonomis. Kedua, keandalan. Ketiga, keamanan. Oke, saya langsung kasih lihat. Ini adalah gambar kerja yang seharusnya kalian harus pahami. Hapus dulu. Ya. Jadi gambar kerja yang kalian lihat, gambar kerja yang kalian lihat di atas, kalian bisa lihat? Bisa. Itu ada dimulai dari kalian bisa lihat dulu simbolnya. Ada simbol apa di situ di atas? Saklar apa? Seri. Yang pertama saklar apa? Ya. Kemudian apa lagi? Lampu. Kemudian apa lagi?
kelompok saja masing-masing membuat gambar rumah impiannya masing-masing yang sederhana saja, satu fasa. Bisa? Oke, sebelum menggambar saya jelaskan dulu bagaimana ini. Jangan sampai ada yang kurang dipahami nantinya. Kenapa? Mau izin? Oke, silahkan. Oke. Jadi dalam gambar ini namanya gambar single line. Walaupun ada kabel-kabel warna merahnya, tetapi dia dikatakan sebagai gambar single line atau dikatakan sebagai tadi diagram satu tunggal. Diagram satu tunggal. Jadi apa bedanya wiring diagram sama gambar single line tadi? Dia lebih ke simbolnya. Ya. Sedangkan wiring diagram betul-betul detail, keluar fasanya, keluar netralnya, titik-titik saklarnya itu bisa terlihat. Nah, di sini dimulai dari A, B, B. Alat pengukur. Saya ulangi, APP adalah alat pengukur. Ingat itu, alat pengukur dan nah, kemudian masuk ke PHB. Ini di luar adalah APP. Ini yang masuknya di sini PHB. APP ini simbol dari APP, sedangkan ini adalah PHB. PHB, nah ini apa ya yang masuk menuju ke saklar seri. Ini ada, kalau dilihat ini ada kuning, ada hitam, ada biru. Apa menanjak dulu tadi? Apa anunya? Maksudnya ini warna biru. Netral, hitam, saklar. Ini ada pembunyian. Ya, jadi simbol dari pembunyian seperti ini. Saya gambar ulang biar lebih jelas. Gambar pembunyian seperti ini, simbol pembunyian seperti ini. Jadi kalau ada kuning-kuning ini, dia adalah ada pembunyian. Paham? Paham syukur? Paham? Yes. Harus paham. Oke. Kemudian saklar seri, saklar melayani di mana ini? Di teras. Dan melayani di ruang tamu. Kemudian lanjut di mana lagi? Kemudian ada KKB di ruang tamu. Kemudian menuju lagi di saklar tunggal. Ini anggaplah ini kayaknya dapur ya, dapur. Kemudian di sini ada kamar yang melayani. Berarti berapa di sini saklar seri yang dipakai? 1. Kemudian saklar tunggal yang dipakai 2. Itulah yang kalian harus pahami di sini. Nah, setelah itu, ketika kalian sudah mengetahui gambarnya, menggambar instalasinya, buatlah rancangan anggaran biaya. Kalau tidak bisa biaya dulu, ya lahan dulu. Nah, lahannya ini yang dipakai saklar tunggal seri. Semuanya. Oke, sudah paham? Oke, saya akan bagi kelompok 3 kelompok. Ini lebih banyak di sini ya. Berarti saya harus bagi lagi ke sini, bawa siswa ke sini ke kelompok. Anggaplah ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oke, kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang keluar ya? Berarti 8. Oke, silakan masuk. Berarti 1 orang ke sini. Atas nama Ridho ke sini. Silakan buat kelompoknya disusun mejanya. Silakan. Izin? Ya, silakan.
Ya, ini kan dulu selesai kelompok satu baru kelompok. Ya, mulai. Sesini sebagian, ya telurnya nanti di sini juga kedapatan. Oke, Rida, silakan Rida. Nah, kelompok 2 silakan juga. Pelan-pelan ya. Ya, berdiri dulu. Terus satu kursi lagi ada nih. Oke, bisa duduk di sini satu orang di sini. Oke, sudah ada. Silakan duduk Ihsan. Di mana saja? Di sini saja. Oke, sekarang dengarkan tugasnya untuk kelompok 1 dulu. Silakan. Oke, sudah? Sudah. Untuk kelompok 1 silakan siapkan alat gambarnya. Alat gambarnya. Sudah siap? Sudah. Kemudian gambar rumah impiannya beserta RAB-nya. Setelah nanti diselesai dibuat gambarnya, silakan presentasikan di atas. Paham? Kelompok 2, silakan gambarkan juga rumah impiannya beserta RAB-nya. Rancang sendiri rumahnya kalian, beri mau pakai apa lagi namanya, yang sederhana saja dulu, yang sederhana saja dulu. Yang jelas kalian sudah paham mengenai cara apa menggambar atau merancang instalasi listrik satu fasad secara sederhana. Paham? Kelompok 2? Nah, kelompok 3, apa sudah siap alat gambar dan lain-lainnya? Ya, jadi secara berkelompok kalian gambar rumah impian kalian. Sebenarnya satu persatu ya harusnya, tetapi tidak apa-apa. Di sini kalian saya ajar untuk bergotong royong dalam menggambar rumah impiannya kalian. Setidaknya kalian sudah tahu dan paham bahwa seperti ini rumah impiannya saya nanti dalam pemasangan instalasi tenaga
gambarnya. Paham? Apanya? Buku apa? Pakai buku jam. Salah satu temannya tidak ada? Salah satu temannya ini ada. Ya, jadi gambar sesuai yang sudah saya instruksikan seperti di atas. Terasnya mau berserap, mau berapa, dan pakai skala. Skalanya berapa? Mau pakai skala 1:100, 1:20, ya, jadi silakan pertanyakan kalau ada kendala. Kalau ada kendala, ada kesulitan yang tidak bisa kalian selesaikan, silakan pertanyakan. Ya, jadi silakan mau berapa kamar, ya silakan. Berapa WC? Ayo saya kasih waktu 15 menit ya. Kasih waktu 15 menit. Gimana? Sudah bisa digambar? Oke. Pakai gambar ini, gambar ini. Boleh. Bagian. Oh, mau di ini dulu. Oke. Nanti dipindahkan ya. Bagian belakangnya saja. Oke. Semangat? Kelompok 2 semangat? Kelompok 1 Bisa di sini? Berapa di sini kamarnya? Berapa di sini kamarnya? Berapa di sini kamarnya? WC-nya berapa? Kalau di sini berapa kamarnya? 2 juga. WC berapa? 3. Ruang tamunya berapa? 1. Di sini berapa kamarnya? 2. Oke. WC? Ada teras di belakang? Teras depan saja.
Berarti betul-betul sederhana ya. Yang mau izin keluar WC, gantian ya, gantian. Oke, mantap. Sudah bagus gambarnya. Tinggal dipasangkan instalasinya. Raffi, bisa Raffi? Untuk sama temannya diskusi yang bagus mana, yang mana bagus, di mana ruang tamunya, apakah sebelah kiri atau tengah atau bagian depan. Di sebelah mana kamarnya? Kiri. Kenapa? Bisa? Sudah hafal Pak sama siswa? Kemarin-kemarin sudah dikasih tahu simbol-simbolnya.
660. Tentukan juga wattnya ya, berapa watt yang ada di ya. Kalau WC kan biasanya cuma sedikit, biasa 5 atau sampai 8. Kalau ruang tamu ya, kan 15, 25, tergantung ukuran ruangannya. Ya, jangan sampai juga terlalu terang juga itu tidak harus pas. Mata juga tidak, kalau kurang mata tidak ngantuk, kalau terlalu terang mata tidak pedih kalau masuk ya seperti ya. Kabel-kabelnya kan hanya berupa simpel seperti ini. Kalau garisnya ya garisnya seperti ini. Ini namanya single line. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan kurang paham silakan bertanya supaya lebih paham lagi. Oke, izin keluar. Boleh. Ini sudah sampai mana aplikasinya? Oke, bagus. Cuma terlalu kecil ya, tinggalnya agak besar. Apa? Jelasnya paham intinya, jelas.
Jadi seperti itu. Jadi beri penghunian pada rumahnya kalian supaya lebih apa? Supaya apa? Aman. Jadi atapnya kalau instalasi itu jelasnya ruangan teras kan harus ada lampu ya supaya orang berposisi rumah. Jadi pada saat mau kunci kalau malam kunci pintu harus ada kamar mandinya. Sudah dari luar. Oke, ada yang mau izin keluar? Silakan. Rafi. Ya gantian ya. Kita tahu kalian mau ke WC. Jadi nanti ini sudah bisa merancang di rumah ya. Alangkah lebih bagusnya diperbaiki karena nanti saya foto hasil dan
Berapa tadi? Gambarnya? Kalau yang ini terlihat ribet ya karena sorry tidak, cuma ini tidak jelas. Karena pengaruh yang saya ambil itu memang kurang fokus ya. Jadi sebabnya ini yang dilihat. Oke, saya perbesar dulu. Bentar, saya perbesar dulu. Ini agak besar. Ya sudah jelas? Tidak ada yang ditanyakan? Ya. Kalau sebenarnya di bawah untuk rancangan anggaran biayanya kalian boleh buat tabel seperti ini. Ada nomor, nama bahan,
Jadi total harganya semua ke bawah. Kita bisa lihat berapa budget yang akan kita gunakan untuk pemasangan instalasi listrik di rumah KUP. Oke, sudah bisa? Ayo cepat karena sudah pukul berapa sekarang? Jam 10 lewat. Jadi lagi 20 menit, kurang lebih 20 menit. Kalau sudah langsung ke RAB-nya. Sudah RAB? Sudah RAB? Sudah masuk RAB? Yang cepat selesai silakan presentasikan di masing-masing kelompok saja. Belok saja. Oke, sudah? Oke, sudah? Ini sudah? Hitung sampai juga berapa per meter dari sini.
Oke, tinggal sedikit, bisa? Kabelnya, ya di sini perlu yang mengerjakan tugasnya ya, nanti yang presentasi ya. Ya kalau sudah silakan presentasikan. Oke, silakan dipresentasikan. Satu orang, silakan. Oke, ayo cepat. Silakan. Berbagi di tengah-tengah. Oke, saya silakan presentasikan hasil pekerjaan instalasi pemasangan listrik. Silakan berdiri. Oke, silakan berdiri. Coba di sini di sini. Kanan. Oke, silakan. Berapa? Jadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil anggaran biaya dari instalasi pemasangan. 1.
5. Saklar saya menggunakan 1. Berapa total jumlahnya? 4.200.000. Oke, sudah bisa untuk merancang instalasi listrik? Silakan duduk. Nomor 2 sudah bisa? Silakan. Oke, saya langsung tanyakan saja. Berapa saklar sen yang kamu gunakan? 1. Berapa saklar sen yang kamu gunakan? 5. Total semuanya. Ini belum masuk kabelnya, tak? Ya, jadi kalau masuk kabel itu lebih banyak lagi karena termometer itu besar tadi. Oke, nanti direvisi kembali ya. Oke, silakan. Nomor 2. Berapa saklar seri yang digunakan? Berdiri. Saklar tunggal yang digunakan? 5. Berapa total harganya? Ya, semua total. Semua total. Total semua harganya. 671. Berarti masih ada kurang kabelnya? Sudah masuk kabelnya? Berarti masih ada yang sebenarnya apa namanya kurang di situ ya. Kurang. Harusnya mungkin harganya yang kurang spesifik, kurang sesuai harganya. Jadi harga itu harus disesuaikan dengan ukuran oleh pembuatnya. Jadi sedikit lagi. Tapi sudah bisa merancang. Semua di sini sudah bisa merancang. Sudah bisa? Kalau Pak sudah bisa merancang. Nanti pemaparannya jelas sudah di. Oke, karena semuanya sudah bisa merancang, jadi silakan kembali ke tempatnya masing-masing diperbaiki. Balik ke tempatnya. Ya. Oke. Setelah saya lihat gambarnya masing-masing kelompok, ya sudah bisa menggambar instalasi pemasangan listrik. Silakan. Ini masih ada kursi di sini. Oke, jadi